Smart listener, ada banyak cara yang kita bisa lakukan ya untuk bisa mengembangkan diri kita ya. Dan untuk Anda ya, smart listener, sekali lagi ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk bisa mengembangkan diri. Nah, salah satunya nih untuk kalian yang masih muda itu bisa ya bergabung di komunitas anak muda yang positif tentunya. Ada banyak komunitas yang bisa teman-teman ikuti ya. Ada komunitas yang concern untuk isu lingkungan, kemudian ada juga komunitas yang concern untuk isu pendidikan ya. Yang pastinya nih ya, untuk kamu bergabung di komunitas dan tentunya berkontribusi juga, ini memberikan dampak positif ya tentunya anak-anak muda di sekitar uh, kita tentunya ya. Dan untuk hari ini Smart Listener kita kedatangan tiga anak muda yang yang tentu ini juga mempunyai visi misi yang sama ya untuk mencerdaskan anak muda yang ada di Sulawesi Selatan khususnya yang ada di Makassar ini ya. Siapakah mereka? Langsung saja kita berkenalan di sini. Ada pokoknya dari sana dulu deh ya. Silakan. Ya. Ya, saya Sandi, itu Mhm. nama panggilan. Nama lengkap Ahmad Fajar Sandi. Untuk di Kejar Mimpi Makassar itu posisinya sebagai member di Public Relation. Oke. Ya, Ya. Dari Sandi kita ke tengah ya. Ya, halo semua para pendengar dan para penonton. Kenalin saya Dien. Nama Mhm. lengkapnya Dien Fahru Razi. Mhm. Sama dari Sandi dari Public Relation Kejar Mimpi Makassar. Iya, udah ya. Jadi nggak penasaran lagi nih. Oke, yang perkenalan berikutnya nih. Halo Dream Warriors. Mhm, Waduh. iya. Kalau di Kejar Mimpi Makassar itu Dream Warriors. Oh gitu ya, Iya, Dream benar. Warriors. Jadi Iya. tadi teman-teman sudah memperkenalkan diri, dari ada Dien, ada Sandi. Kalau saya sendiri sih nama saya Anto. Saya leader Kejar Mimpi Makassar. Baru kemarin jadi leader. Jadi sudah 1 semester. Jadi ini semester keduanya jadi leader kayak gitu, Kak. Kirain untuk semester kedua berartinya udah selesai gitu ya. Oh ternyata belum ya. Belum. Baru diangkat Baru ya. diangkat. Jadi sampai 4 semester kali. Kayak kuliah dong. Iya benar. Oke. Yang pastinya ya sebagai listener untuk Anda nih yang kita live ya di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, untuk hari ini kita bersama dengan komunitas Kejar Mimpi Makassar. Dan hari ini kita punya tema nih ya, semangat baru. Semester baru, semangat baru ya. Benar. Oke, karena memang benar ya kalau sekarang ini kan bulan Juli itu memang tahun ajaran baru ya, benar banget Iya, gitu kan. Oke, saya mau tahu dulu deh ya. Untuk dari tema kita untuk hari ini nih, siapa nih yang usulin untuk semester baru, semangat baru? Oke. Kayaknya kakak Dien. Iya. Ya, Oke, jadi silakan. kenapa kita ambil tema semester baru semangat baru? Karena kebetulan ini merupakan semester kedua dari kepengurusan yang baru dari Kakanda Leader kita Kanto. Jadi di semester baru ini diharapkan supaya Kejar Mimpi bisa lebih berdampak lagi, bisa memberikan program, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif tentunya untuk anak muda yang ada di Kota Makassar. Itu ya. Jadi itu menjadi pertimbangan kenapa Kejar Mimpi Makassar itu mengambil tema seperti itu ya. Dan kita flashback sedikit ya untuk Kejar Mimpi Makassar. Mungkin ada juga yang udah tahu, tapi mungkin masih ada juga yang masih apa ya, masih pengen informasi lebih banyak lagi. Nah, untuk Kejar Mimpi Makassar itu sebenarnya gimana nih? Bisa cerita nggak sih untuk awal mulanya itu seperti apa? Boleh dong Kak. Ya. Jadi singkat cerita sebenarnya Kejar Mimpi Makassar itu sudah ada dari tahun 2018. Jadi awalnya itu kita adalah sebuah komunitas pergerakan di mana kita bisa melakukan perubahan di anak muda. Jadi Kejar Mimpi itu bukan cuma di Makassar saja, Kak. Jadi Kejar Mimpi Makassar itu ada di
35 kota di seluruh Indonesia. Salah satunya di Kota Makassar. Jadi kayak gitu. Jadi Kejar Mimpi Makassar itu fokus pada 4 pilar. Jadi salah satunya lingkungan, pendidikan, filantropi, dan pembangunan ekonomi sosial kayak gitu. Jadi kita memang fokus pada pemberdayaan khususnya anak muda sebenarnya sih, bagaimana cara kita di teman-teman di seluruh Kota Makassar itu bisa berdampak bagi anak mudanya, baik itu dari skill dan sebagainya kayak gitu sih Kak. Gitu ya. Jadi memang ini ada di beberapa kota di Indonesia. Iya gitu ya. benar. Mungkin dari Dian atau dari Sandi mau nambahin penjelasan dari Anto tadi? Ya. Oh ya, jadi kalau di Kota Makassar itu sendiri, Kejar Mimpi Makassar mulai dibentuk tahun 2019. Oh iya, sorry. 2019 yang bermula dari volunteer, ada kegiatan Kejar Mimpi konser yang dilakukan oleh Kejar Mimpi Pusat di Kota Makassar. Jadi 8 orang panitia yang bertugas melaksanakan kegiatan tersebut menjadi cikal bakal dari Kejar Mimpi Makassar yang berubah menjadi sebuah komunitas yang awalnya hanya sekelompok orang volunteer berubah menjadi komunitas. Begitu Kak. Dari Sandi mau nambahin juga? Silakan. Ya. Ya, kalau mengenai Kejar Mimpi Makassar, saya sedikit cerita juga tentang saya pribadi, karena saya baru masuk itu di tahun berapa ya? Tahun kemarin di kegiatan Kejar Mimpi Talk yang Find 5.0 itu kemarin, yang tentang bisnis branding. Jadi seperti yang dikatakan sama Pak Leader tadi sama Dien, bahwasanya memang di sini dari Kejar Mimpi itu dia fokusnya pendidikan, tapi waktu saya masuk itu kita lebih, karena mungkin memang arah dari kepengurusan yang kemarin itu untuk lebih banyak mengintervensi di bagian pengembangan ekonomi sosial. Jadi lebih banyak kegiatan yang berhubungan dengan ekonomi. Karena saya masuk pas pendaftaran untuk volunteer di KM Talk itu yang bahas mengenai bisnis kayak gitu Kak. Itu aja. Jadi begitu ya awal kisahnya, awal mulanya. Nah sekarang ini berarti sudah ada berapa tahun nih untuk Kejar Mimpi Makassar? Berapa tahun? Iya, berapa tahun? Sudah ada 3 tahun 3 tahun setengah. ya. 3 tahun Karena setengah. sudah ada 2 leader kemarin. Terakhir saya leader Oke. ketiga. Oh, Iya, leader iya. ketiga ya. Oke. Dan yang pastinya nih apa ya? Untuk bisa seperti diinformasikan tadi bahwa ini tadinya sekumpulan volunteer ya. Iya, benar. Dan akhirnya itu dibentuk komunitas. Nah, tentu dikelola secara profesional juga ya. Oke. Nah, apa sih yang membuat nih dari teman-teman ya, dari Sandi, kemudian dari Dian, kemudian dari Anto sendiri, apa sih yang ingin yang dicapai sehingga punya keinginan ataupun berkeinginan untuk bergabung di Kejar Mimpi Makassar ini? Ya, kalau saya sendiri mungkin lebih ke pengembangan potensi aja ya Kak. Karena kebetulan sebagai anak muda yang masih mempunyai beberapa potensi yang bisa dikembangkan. Jadi masuk komunitas Kejar Mimpi salah satunya itu merupakan sebuah jalan untuk mengembangkan potensi tersebut. Entahkah dari segi intelektual, soft skill, hard skill dan sebagainya. Oke, itu ya. Oke. Dari Sandi? Ya, kalau saya kurang lebih memang mirip sama dengan yang dikatakan Dien. Yang namanya juga anak muda mahasiswa yang otomatis bakalan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Itu banyak hal yang perlu disiapkan, utamanya itu mengenai pematangan potensial yang seperti pengembangan soft skill dan hard skill. Dan pertama kali masuk di Kejar Mimpi itu saya langsung target public relation, karena kebetulan juga beberapa kemarin saya sempat konser memang di bagian public relation, dengan keinginan supaya menambah skill public speaking, terus juga sementara membangun privilege. Dan kebetulan jejaring yang ada di Kejar Mimpi Makassar itu semua di Kejar Mimpi yang ada di seluruh kota yang ada di Makassar di Indonesia itu kan punya jejaring yang sangat luas, apalagi sampai di pusat sana. Dan kita sebagai anak muda penting untuk membangun privilege itu kayak gitu. Memang harus dimanfaatin Iya. gitu ya. Iya, iya. Anto, Kalau saya sih lucu sebenarnya. lebih dalam ya. Lucu. Kalau Dalamnya bagaimana ya?
Sebenarnya sih kemarin untuk gabung ke Jermi Makassar kemarin kan baru-baru selesai ujian proposal kemarin. Jadi kayaknya saya lihat ada flyer di Instagram. Kayaknya ini komunitas keren. Ya, kayaknya kan sebelumnya kan saya ikut juga di eventnya Kejar Mimpi sebelumnya, tapi belum mau rencana gabung, hanya sekedar jadi peserta saja. Pas setelah saya proposal, bingung mau ngapain. Gitu kayak ada flyer, ada oprek gitu. Jadi kenapa tidak saya daftar? Jadi daftar, gabut-gabut. Kok keren nih komunitas, makin ke sana makin makin ke sana makin ke sana, lama-lama dikejar mimpi. Wah, ini komunitas kayak serasa startup, keren banget kayak gitu, kayak bukan hanya segi soft skill kita, hard skill kita, tapi banyak hal-hal yang saya dapatkan dari Kajian Makassar. Sampai-sampai saya mau bertahan sampai sekarang kayak gitu, iya. Jadi tadinya nih cuma buka-buka aja gitu ya. Tadinya akhirnya tuh dipelajari lebih lanjut. Ternyata jatuh cinta. Iya. Oke, itu ya. Dan tadi ya seperti diinformasikan bahwa untuk tema kita kali ini adalah semester baru semangat baru ya. Nah, saya mau nanya dulu nih ya. Untuk Sandi sendiri masih kuliah ya? Alhamdulillah. Semester akhir ya. Udah Beberapa selesai? minggu kemarin sudah wisuda. Wih. Seminggu yang kemarin. Fresh graduate. Artinya ini bisa berbagi semangat ini juga ya. Berbagi pengalaman ya selama menjalani kuliah gitu kan, apalagi di semester awal gitu ya. Biasanya nih pada saat misalnya dari semester 1 kemudian naik ke semester 2 nih ya. Itu biasanya gimana sih apa yang Sandi lakukan nih untuk bisa ya untuk bisa lebih produktif ya pada saat masuk di semester awal ataupun di semester baru nih. Ya, satu skill yang paling penting ditanamkan untuk kita yang punya jam terbang tinggi itu manajemen waktu. Otomatis perlu ada scheduling yang baik. Dan biasanya kita yang bercerita tentang kisah-kisah di semester awal kemarin waktu masih baru-barunya juga berstatus mahasiswa, sama juga masih waktu baru-barunya juga bekerja mimpi 1 semester kemarin, itu kita bakalan terkejut dengan kesibukan. Otomatis orang baru bakalan terkejut dengan kesibukan. Karena sebelumnya mereka santai-santai, tiba-tiba diterjang dengan berbagai banyak kegiatan, tugas dan belum lagi agenda ketemu senior ketemu itu, otomatis pasti bakalan ada sedikit rasa terkejut. Nah, maka dari itu teman-teman lebih baik memilah sedikit tentang apa yang bakalan mau dieksekusi dan juga menyisihkan waktunya teman-teman untuk me time lah. Kalau anak-anak istilah sekarang itu namanya me time. Ya, healing, betul, healing. Karena kan seminggu capek, masa minggu depan seminggu kemudian capek lagi. Setidaknya manfaatkan sehari 2 hari mungkin untuk istirahat, dan itu memang ngaruh toh. Dan satu yang jelas, tidak bakalan ada semester 2 kalau tidak selesai semester 1 toh. Otomatis teman-teman harus siapkan memang mental untuk dihantam habis-habisan. Karena 2, 3, 4 sampai semester 8 kalau dikejar mimpi sampai semester 4 toh, otomatis yang pertama banyak dikerja, 2 pasti pun masih banyak, 3 juga banyak, 4 juga pasti banyak. Toh, selesaikan. Jadi harus ada manajemen waktu. Betul. Itu dari Sandi ya. Oke, dari Dian. Ya, ini konteksnya di mahasiswa ya, Kak. Iya. Kalau mahasiswa itu mungkin perbanyak relasi aja sih, Kak. Perbanyak relasi, perbanyak pengalaman. Karena kalau di mahasiswa, di kampus, segala macam sumber itu ada. Mau meningkatkan minat di bidang olahraga misalnya, itu ada UKM. Minat di karya tulis, diskusi dan sebagainya, ada UKM yang mewadahi itu juga. Kemudian soal bahkan mungkin ada juga yang aktivis nih, yang selalu mengkritik pemerintah dan sebagainya, itu ada juga organisasinya. Artinya di kampus semua saluran-saluran untuk mengembangkan diri itu ada, tergantung dari kita aja. Ya, Passionnya mau kemana? Iya. Kalau dari saya sih kan ini sekarang lagi kerja. Jadi kerja sambil berkomunitas. Jadi yang saya harapkan sih kemarin juga
ketika kemarin berkejar mimpi sambil kerja itu pasti lumayan padat dan kita harus memanage betul-betul waktu kita antara kerjaan sama komunitas. Nah, jadi justru sebenarnya saya di komunitas itu jadi tempat healing sebenarnya. Ya benar kan, dengan penatnya dengan kerjaan kita yang pagi sampai sore bahkan kan sampai malam. Jadi ketika di komunitas itu bisa menjadi obat sebenarnya, obat terrefresh kembali lagi pemikiran kita. Kan ketika sama-sama teman-teman berdiskusi dengan teman-teman yang berbeda pola pikirnya masing-masing dan satukan ide, itu justru menjadi nilai plus bagi saya kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia lagi suntuk gitu ya, wah ini harus ketemu teman-teman dulu ya. Iya, Oke. Nah, katanya dalam waktu dekat ini juga dari Kejar Mimpi Makassar ini juga ada kegiatan gitu ya. Benar-benar. Oke, bisa digambarkan seperti apa untuk kegiatannya? Iya. Di kegiatan Iya. ini namanya Kak Kejar Mimpi Lokal Berdaya. Nah konsepnya tuh kayak gimana sih untuk kegiatannya nanti? Sederhananya tuh kegiatan ini semacam pelatihan atau seminar bisnis. Jadi para orang yang punya usaha atau yang baru punya minat untuk berusaha itu bisa diwadahi di sini. Iya. Itu memang dari kalangan anak muda atau gimana nih? Terbuka untuk umum atau gimana? Ya, Ya. untuk kan nanti ada 2 sesi Kak. 3 sesi sebenarnya. Tapi yang untuk pelatihannya itu ada 2 sesi. Yang pertama itu ada semacam talk show dan yang kedua adalah business mentoring. Jadi business mentoring itu ada 25 pemilik usaha atau pemilik UMKM yang bakalan menjadi pesertanya. Cuman yang yang talk show-nya itu dibuka untuk umum. Jadi siapapun yang berminat untuk di dunia bisnis itu bisa banget datang ke sana. Siapa tahu Sandi juga gitu ya, Sandi atau Anto gitu kan ya, berminat nanti ya selepas kuliah terjun ke dunia bisnis gitu ya. Benar-benar. Iya. Oke, jadi untuk konsepnya seperti itu ya. Mau ditambahin dari Sandi atau dari Anto? Sebenarnya sih kan ini kalau untuk masalah program lokal berdaya, jadi kan ini sebenarnya komunitas Kejar Mimpi Makassar itu diinisiasi Bang Sembi Niaga. Nah, jadi kebanyakan itu konsep dan sebagainya itu kan sama-sama kerjasama sama pihak Sembi juga. Jadi di beberapa, jadi bukannya sekedar pelatihan saja, tapi ada namanya pameran juga. Jadi produk-produk lokal itu bakalan ada dipamerkan di lokasi nanti. Jadi pihak UMKM itu bakalan diberikan akses untuk memamerkan semua produk-produknya kayak gitu. Iya. Oh, jadi Sandi mau nambahin? Ya karena Ya. tadi ini bahas umum, ini bahas tentang KM Expo. Saya juga bahas masalah talk show-nya, seminarnya. Itu yang jelas kami bakalan hadirkan dari teman-teman Kejar Mimpi Makassar dengan Sembi Niaga, bakalan hadirkan para pembicara yang memang sudah jago di bidangnya. Itu karena kurang lebih berapa ya kan tuh? Banyak sekali saya lihat ini. Banyak Iya, banyak sekali Kak. Banyak pembicaranya. Iya betul. Yang expert di bidangnya. Nah, betul sekali Kak. Dan jadi ini momen untuk teman-teman yang mereka punya keinginan untuk terjun di dunia bisnis untuk cari ilmu banyak dari mereka. Oke gitu Kak. Itu aja. Jadi itu ya, ini salah satu pendampingan yang dilakukan ya oleh anak-anak muda dari Makassar ini, bagaimana untuk bisa memajukan mereka yang memang concern ya untuk di bidang UMKM ya. Oke, kita masih lanjut lagi sebentar, tapi kita break dulu untuk saat ya. Dan sebentar untuk Anda juga nih yang mau mungkin mau nanya-nanya nih mengenai komunitas yang satu ini, itu gimana sih cara gabungnya ya? Mungkin punya ponakan atau anak gitu kan. Silakan ya. Gimana cara gabungnya? Sekali lagi untuk gabungnya untuk komunitas ini gimana caranya? Bisa muncul kayaknya di sini, Pak. Bisa disebut dong. Ya. Bisa, jadi teman-teman ketika mau gabung di event kami itu silakan cek Instagram kami, itu ada link pendaftarannya. Jadi silakan cek Kejar Mimpi Makassar, Instagramnya itu ada di bionya link pendaftarannya kayak gitu. Gitu
ya. Tapi kalau mau denger ya ataupun mau nonton langsung nih untuk live-nya silahkan ya untuk kunjungi di channel YouTube Smart FM Makassar. Dan Smart Listener, Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Smart Listener. Anda masih bersama kami bersama komunitas Kejar Mimpi Makassar, dan kita masih dengan tema semester baru, semangat baru. Dan seperti yang diinformasikan oleh teman-teman yang ada saat ini, bahwa dalam waktu dekat komunitas Kejar Mimpi Makassar ini itu ada membuat program baru gitu ya. Namanya lokal berdaya ya. Jadi tadi ya sudah di announce ya bahwa memang ini memang memberikan kesempatan ya untuk para pelaku UMKM yang ada di Makassar ini itu bagaimana untuk bisa tumbuh dan juga berkembang gitu kan. Nah, untuk lokal berdaya ini tentu Smart Listener yang mendengarkan kita di malam hari ini juga penasaran juga nih, apakah memang diperuntukkan untuk umum ataukah memang untuk komunitas anak muda aja atau kayak gimana tuh? Ya, untuk umum Kak sebenarnya. Ada persyaratannya atau gimana nih untuk bisa ikutan? Persyaratannya itu nggak ada sih Kak sebenarnya. Ya, cuman ada sesi yang lebih khusus lagi. Dan itu memang kita pilih beberapa pesertanya. Jadi memang ada yang dipilih ya, beberapa peserta UMKM ini? Iya Kak. Oh gitu. Kemudian untuk yang dipilih itu apa yang menjadi kategori untuk mereka masuk dalam pilihan untuk mengikuti ini? Sebenarnya kalau kategori nggak ada sih Kak, cuman kita sendiri yang cari. Apakah mereka bisa diajak bekerja sama atau tidak? Nah, ternyata ada 25 UMKM yang berminat dan bersedia untuk memamerkan produknya di sana dan menjadi peserta di kegiatan ini nanti. Oh gitu ya. Jadi ada 25 Kak. UMKM ya. Oke, jadi untuk kegiatannya nanti itu ada banyak rangkaian kegiatan ya. Ada talk show, kemudian ada apa lagi yang tadi? Business mentoring. Business mentoring ya. Kemudian ada apa? Ada yang namanya local brand product showcase. Local brand showcase ya. Semacam pameran lah. Semacam pameran gitu ya. Jadi ada 3 kategori ya untuk kegiatannya ya. Jadi sejauh ini untuk kegiatan dari lokal berdaya ini itu sudah sosialisasinya seperti apa tuh? Atau sampai ke kampus-kampus atau gimana? Sosialisasinya kita lebih masif di media sosial Kak. Media sosial ya. Media sosial. Untuk UMKM sendiri itu kan sekarang ini kan juga ada banyak komunitas UMKM gitu kan. Itu sampai ke situ. Iya Kak. Untuk penyampaiannya. Kebetulan dari public relation menghubungi komunitas-komunitas atau organisasi yang bergerak di bidang bisnis atau ekonomi. Seperti ada juga yang dari kampus Kak sebenarnya. Ada juga dari kampus. Ada juga dari kampus ya. Oke. Jadi memang ya untuk sosialisasinya memang itu dilakukan dari sosial media. Kemudian untuk komunitas UMKM juga itu sampai ke situ juga informasinya ya. Tadi diinformasikan juga bahwa itu ada banyak pembicara nanti ya. Ada bocorannya siapa-siapa aja nanti yang menjadi pembicaranya? Kayaknya ada banyak. Ada 10 ya kalau nggak salah. Ada 10. Ada 10. Bisa disebutin nggak sih untuk di antaranya siapa-siapa aja nantinya? Siapa tahu aja nih yang mendengarkan kita ya malam hari ini juga pengen gabung, tapi masih bisa gabung nggak sih? Oh iya. Masih terbuka pendaftarannya? Saya lihat di HP aja Kak, karena banyak sekali di sini. Di sini ada speakernya yang Tony Tarjo, Bong Chandra, Budi Isman, Leonard Theo Sabrata, Suntoro Sucatmaja, Indah Nada Puspita, Fadel Syahnur, Fadel Taupan, Greget Kalabuana, dan Muhammad Aron Anar. Kayak baca absen aja gitu ya. Jadi full ya pembicaranya ya. Jadi memang untuk pembicara ini semua memang expert ya di bidangnya masing-masing ya. Oke. Jadi itu ya Smart Listener untuk lokal berdaya yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat ini oleh teman-teman dari Kejar Mimpi Makassar ya. Sejauh ini untuk respon dari
anak muda dari teman-teman kalian tuh seperti apa sih dengan adanya kegiatan lokal berdaya ini? Kan memang diperuntukkan untuk umum gitu kan, Betul. dari untuk komunitas UMKM ataupun dari kalian sendiri gimana nih dengan adanya kegiatan ini lokal berdaya? Kalau dari kami sih, dari teman-teman internal Kejaran Makassar itu sangat antusias sekali, karena hanya beberapa yang orang kita butuhkan. Hampir semua teman-teman member, teman-teman alumni Kejaran Mimpi Makassar itu mau ikut join dan terlibat di event lokal berdaya ini. Kemudian juga yang paling ini sih sebenarnya, dari teman-teman yang itu kapan pendaftarannya, dan semua kayak seperti program nanti dari Kejaran Mimpi Makassar. Contohnya, ini kok belum ada balasannya di email, kayak takut tidak terdaftar untuk ikut kegiatan ini kayak gitu. Itu sih dari teman saya kayak Ya, gitu. jadi benar-benar ya ini Iya. pada pengen ikutan ya. Tapi kalau semuanya dari teman-teman Kejar Mimpi Makassar itu memang ada nggak sih yang mempunyai usaha UMKM gitu? Ada nggak di Ada. antara kalian? Ada. Kalau di antara kita ya. Kalau dari yang gabung di komunitas Kejar Mimpi Makassar. oh ya. Kalau kan kemarin itu ada namanya leader pertama Kejaran Mimpi Makassar, itu namanya Kak Akmal Idrus. Nah, itu dia salah satu pengusaha UMKM juga, salah satu namanya Rapo. Ya, dia punya usaha namanya Rapo. Iya. Ya, Rapo. Jadi fokus di pengolahan limbah sekaligus pemberdayaan masyarakat. Iya, benar. Betul. Sampah plastik jadikan sebuah produk Aksesoris. ya, aksesoris juga, ada tas juga. Jadi betul-betul fokus kan Kak Rapo Kak ikut juga ya di lokal berdaya. Oh iya. Ikut juga. Ikut. Ya, silakan. Bidang bisnisnya dia social enterprise. Jadi sembari berbisnis ikut juga untuk memperdayakan sosial, entah dari segi lingkungan ataupun masyarakat yang ada di Kota Makassar. Jadi tetap ya ada melakukan usaha tapi tetap tetap untuk ramah lingkungan gitu. Betul kan, banget, ya. Kak. Dari Sandi mau nambahin juga Apa yang mau tambahkan ini? dari teman-teman ya, adakah di antara kalian yang juga memang concern untuk mempunyai usaha sendiri gitu kan? Ya, kalau perihal teman-teman sendiri itu Kak, selain tadi yang dibahas dengan Kak Akmal, itu kan mereka kebanyakan dari Kak Akmal itu sendiri dari akhirnya mengambil beberapa juga dari teman-teman member untuk gabung di Rapai itu sendiri. Kayak misal ada siapa yang kemarin ke Depok, ada Kak Alif, terus ada juga Kak Yoga ya kalau tidak salah. Dan juga teman-teman akhirnya ada beberapa yang terjun juga di, walaupun bukan pemilik bisnisnya sendiri, tapi ada yang terjun di beberapa perusahaan yang bergerak di bidang bisnis kayak gitu. Ada yang di perusahaan kosmetik, ya saya tidak usah sebut merek. Ada juga yang sampai jadi yang selebgram yang fokus untuk membahas masalah brand ambassador ya namanya, brand ambassador untuk begini agak. Oke. Iya, sebenarnya sih kalau saya tambahkan ya Kak, sebenarnya sih kalau untuk usaha-usaha sebenarnya sih teman-teman Kejaran Mimpi lebih kebanyakan vendor sih Kak. Jadi vendor dokumentasi, wedding, event. Jadi lebih ke situ sebenarnya teman-teman Kejaran Mimpi Makassar. Jadi usahanya fokus di bergerak di bidang vendor kreatif sebenarnya Kak. Iya. Jadi gitu ya, jadi ada yang jadi fotografer gitu kan ya. Oke. Wow, jadi itu lumayan ya hasilnya ya. Nambah-nambah ini kan, lumayan itu untuk uang kuliah ya. Iya. Itu fotografer kita Gimana? sendiri yang pakai jasa aja. Ya kayak wisuda kemarin Iya. teman-temannya diundang foto dulu. Foto atau ada teman-teman yang mau diwisuda pakai yang ini aja. Iya, memang ya. Harus dong. Kalau teman itu harus yang itu aja dulu yang dilirik yang pertama kali kan? Benar-benar. Oke. Jadi itu ya. Jadi nanti untuk kegiatannya itu ada banyak pembicara yang akan diundang, kemudian untuk antusias dari para peserta juga ini sangat besar gitu kan, dari bukan hanya dari teman-teman di kampus aja ya, dari teman-teman komunitas, tapi juga dari para pelaku usaha UMKM ini ya. Kemudian setelah mereka ikut untuk semacam workshop gitu ya, pelatihan ini ya, itu akan mendapatkan apa nih? Ada sertifikat kah atau apa nantinya? Siapa yang mau jawab ini? Ya, dapat sertifikat Kak.
bagi peserta yang ikut di bagian bisnis mentoring itu bakalan dapat sertifikat. Kalau yang umum nggak ada sih sebenarnya Kak, tapi yang pasti bakalan dapat ilmu dan wawasan yang baru soal bisnis. Sandi, Anto mau nambahin ya? Sebenarnya sih kalau untuk kan ada coaching juga ya, coaching juga untuk UMKM. Jadi sebenarnya sih untuk komunitas usaha yang untuk yang gabung di lokal berdaya itu ada sebenarnya benefit yang mereka dapatkan. Salah satunya ada tabungan SMB juga sebenarnya sih ya, kayak diberikan modal atau kayak gitu ya, modal. Jadi ada modal usaha juga Iya, tapi diberikan sebenarnya ya. lebih ke ini ya, diskon-diskonnya kayak gitu. Iya. Ada nggak? Oh, jadi ada potongan harga gitu yang diberikan. Ya, jadi kalau di kegiatan ini kan seperti yang dibilang tadi bahwasanya kita berafiliasi dengan SMB Niaga. Otomatis yang kayak misal ini yang dijelaskan ada teman-teman kalau misal buka rekening itu yang buka rekening SMB Niaga itu bakalan dapat voucher belanja 500.000. Kalau buka rekening giro Oh gitu ada ya. cashback 50.000 untuk merchandise dan lain-lainnya kayak gitu kan. Jadi bentuk kerjasamanya Iya. itu seperti itu ya. Ada beragam fasilitas yang didapatkan ya. Benar. Potongan harga Betul, ya. betul. Oke. Ya. Itu ya, dan memang ada sertifikat juga yang didapatkan ya kalau selamanya memang sudah mengikuti kegiatan ini. Dari Dian atau dari Anto masih mau ditambahkan untuk kegiatan ini itu nantinya berapa hari ini? 2 hari. 2 hari. Jadi dari tanggal 15 sampai tanggal 16 kayak gitu. 15 sampai tanggal Iya. 16 ya. Jadi eventnya itu bukan hanya sekedar coaching, talk show, tapi ada konser juga. Wih. Iya, konser. Komplit ya. Iya, benar. Konser. Konser. Dari mana itunya untuk bintang tamunya nanti? Dari lokal juga atau gimana nih? Band lokal? Bukan, enggak, dia penyanyi solo namanya Gabriel. Iya. Teman-teman bisa lihat di flyer ada Gabriel, itu salah satu penyanyi apa istilahnya ya kalau nasional itu lawakan ke setingkat nasional kayak gitu kan. Itu akan menghibur ya Iya betul. para peserta dari kegiatan ini ya, Iya, lokal berdaya. teman-teman mereka berdua ini juga sebenarnya entertain juga. Bisa Oh dibilang gitu. Sebenarnya sih kalau untuk yang nampil nanti di konser juga itu kan ada juga kita undang dari segi band-band lokal juga. Ada band lokal, ada stand up komedian juga kita panggil untuk hadir di kegiatan lokal berdaya yang kayak gitu. Jadi komplit ya. Jadi dapat ilmunya, ada knowledge-nya gitu ya. Terus pulangnya dapat sertifikat, terus dihibur lagi. Ada makan-makannya? Ada kan, tapi beli di UMKM-nya. Iya, Kan namanya lokal berdaya. Oh iya, harus berafiliasi Iya. gitu ya. Oke ya. Jadi memang full ya untuk kegiatannya. Itu selama 2 hari. Di mana sih itunya nanti diadakan? Kalau yang masih mau ikutan masih bisa nggak? Ya. Iya Kak, kalau kegiatannya itu insya Allah nanti dilaksanakan di Pinisi Point. Terus untuk teman-teman untuk yang komunitas itu insya Allah kita bakal mengadakan undangan lagi. Terus di situ ada link pendaftaran untuk teman-teman yang masih mau bergabung untuk ikut kegiatan nanti, entah untuk ikut di talk show-nya atau hadir di UMKM Expo-nya. Itu teman-teman bisa cek yang dikatakan tadi sama Pak Lidar, ada di link di bawah ini. ada di Instagram. Ada di Instagram. Ya, tapi ya. untuk UMKM ya bebas mau datang kapan saja. Oh, gitu Asal ya. belanja. Jadi nggak usah daftar ya, langsung aja datang pada saat hari H ya. Ingat tanggal 15 sampai tanggal 16 itu di jam 9 pagi ya. Kalau untuk di hari Sabtu itu dimulai di siang hari gak? Oh, dimulai di siang hari ya. Itu untuk hari yang kedua ya. Di hari Pertama? hari Sabtu ya? Itu tanggal 15. Iya, Hari yang pertama ya. Oke. Baik, kita masih lanjut lagi sebentar ya. Kita break dulu untuk sesaat ya. Dan smart listener, Anda jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih bersama kami di Smart Community dan kita sampai di segmen yang terakhir ya. Masih dari teman-teman komunitas Kejar Mimpi Makassar dengan tema kita semester baru semangat baru. Yeah. Oke. Tadi kita sudah ngobrol ya. Jadi
untuk bagaimana untuk kejar mimpi Makassar itu dibentuk ya. Kemudian untuk dalam waktu dekat ini juga ada kegiatannya ya, lokal berdaya tadi juga sudah di announce ya. Dan tentu saya mau tahu juga dong untuk komunitas kejar mimpi Makassar ini kan kalau salah satu komunitas yang ada di Makassar ya memang ini sangat aktif gitu kan. Nah, untuk dalam waktu dekat ini yang menjadi program dari komunitas Kejar Mimpi Makassar itu kan ada lokal berdaya ya. Kemudian untuk selanjutnya apa lagi nih? Oh ya, kalau untuk program Kejar Mimpi Makassar sendiri sih sebenarnya kan kami sudah atur dari satu semester ini. Jadi dalam satu semester 6 bulan ini kami sudah rancang dan kita sudah susun kira-kira program-program apa saja yang menjadi fokus kita di semester ini. Salah satunya itu kami target itu dalam 1 bulan itu kami fokus 2 program yang dijalankan kayak gitu. Jadi salah satunya nanti ini bakalan ada coaching class fotografi dan videografi di bulan ini ya. Jadi harapan kami sebenarnya sih di program itu kami mau memperlihatkan ke anak muda Makassar bahwa skill fotografi videografi itu punya banyak yang kita dapatkan dengan adanya skill itu. Ya kan biasanya kan kalau di masyarakat sendiri kan kalau apalagi di lingkungan apa namanya istilah ibu-ibu kan kalau dari segi profesi itu orang anggap aduh apa itu kan foto kayak gitu. Padahal sebenarnya sih kalau dari kan kebetulan itu salah satu bidang pekerjaan saya juga. Jadi iya profesi saya. Jadi saya merasa bahwa gajinya lebih tinggi malahan. Iya gajinya lebih iya ada seni juga. Jadi untuk hal-hal seperti itu menjadi kayaknya ini cocok deh untuk teman-teman anak muda Makassar kayak gitu, memberikan pemahaman dan sebagainya, memberikan pelatihan dari segi fotografi maupun videografi kayak gitu. Kemudian juga kami ada program namanya Mimpi Anak Pesisir. Itu gimana? Jadi kita lebih ke pelosok-pelosok, ke pulau, memberikan motivasi ke orang-orang yang ada di pulau-pulau kayak gitu yang jarang disentuh kayak gitu, lebih ke situ sebenarnya. Kemudian ada juga lebih kebanyakan workshop sih sebenarnya juga ke depannya, workshop yang apa yang dibutuhkan anak muda Makassar saat ini kayak gitu sih Kak. Oke, ini Anto juga luar biasa banget gitu ya karena udah bisa apa ya ke depannya itu apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak-anak muda Makassar gitu kan. Salah satunya adalah videografi ya. Karena banyak pengantin juga ya dalam waktu dekat ini ya. Oke. Apalagi di bulan Wih, sudah banyak listnya ini. Oke, itu dari Anto. Dari Dian mungkin ada yang mau ditambahin sama Sandi ya, silakan. Iya, kebetulan ada juga satu program Kak, dia menyasar sekolah. Jadi bagi anak-anak SMA yang berminat untuk ikut nanti programnya, itu kita dari Kejar Mimpi bakalan buka program Kejar Mimpi Talent Hunt. Semacam talent hunt atau kejar mimpi mencari bakat. Ke sekolah-sekolah Kak. Itu yang apa ini? Yang punya bakat tertentu gitu kan? Yang suka apa nari atau apa gitu? Di sini ada kategori, ini semacam kompetisi Kak. Kompetisi. Jadi kompetisinya itu kita ada 3 kategori, lomba menyanyi, lomba dance dan lomba apa itu? Mewarnai kalau tidak salah. Lomba seni lah pokoknya. Ya. Kegiatannya ya. Sandi mau nambahin? Silakan. Ya kalau saya mau tambahin cuma kayak tadi sudah di-spill sama mereka berdua, ya teman-teman tunggu saja di Instagram itu saja. Karena kalau teman-teman lewat sungguh sangat disayangkan, toh. Jadi harus teman-teman follow Instagram tak dulu lah, toh baru tunggu itu info datang. Tidak kenal maka tidak sayang. Follow Instagramnya ya, jangan lupa untuk Smart FM juga dong ya. Oke, tadi ya, jadi seperti diinformasikan memang ada banyak kegiatannya yang suka foto ya, itu bisa belajar gimana sih menjadi foto itu menjadi suatu profesi gitu ya. Oke, saya mau nanya dong, kalau selamanya sebenarnya untuk menghasilkan foto yang bagus itu kayak gimana sih? Kalau berbicara masalah menghasilkan foto yang bagus itu sebenarnya sih tergantung dari perspektif teman-teman masing-masing. Ya, tapi misalnya tergantung kebutuhannya untuk apa dulu. Iya. Kalau mau wedding atau apa? Wedding itu kan ada namanya foto pre-wedding kan biasanya. Ya tergantung dari segi kliennya mau konsepnya seperti apa. Contoh dia mau konsepnya ala-ala
zaman tahun 80-an. Itu bisa dibuatkan konsepnya dari segi warna gambarnya seperti apa, posenya seperti apa, wardrobe yang dia pakai seperti apa, itu semua tergantung dari konsep dan temanya masing-masing kayak gitu. Kayak gitu sih Kak. Kalau masalah bagus dan kerennya itu foto kan tergantung mata lagi siapa yang melihat kayak gitu. Iya. Ya sama sih semua Kak. Cuman yang paling utama sih sebenarnya kalau dasar fotografi ya basic sih, harus paham settingan kamera sih sebenarnya. Iya. Settingan kamera. Enggak harus sih Kak. Iya. Saya di awal-awal saja kemarin pakai kamera yang ya bisa dibilang murah lah kan. Intinya bisa dipakai lah kayak gitu. Iya. Tapi sekarang kameranya sudah ya profesional lah istilahnya kayak gitu ya. Iya dong. Ya. Kalau semuanya dari hasil foto gitu kan, itu dikumpulin, ya akhirnya itu bisa dijadikan untuk modal usaha gitu kan. Oke. Kita masih punya waktu kurang lebih 5 menit lagi ke depan ya. Untuk Kejar Mimpi Makassar masih ada yang mau nambahin nih, apalagi dari kegiatannya dalam waktu dekat ini. Ayo silakan. Dari Sandi, Dian, ya. Oke, sedikit tambahan ya Kak. Sebenarnya sih kalau untuk program kami kan dari tahun kemarin sudah ada namanya coaching kelas fotografi videografi. Cuman ini lebih kepada konsepnya yang berbeda Kak. Kemarin itu lebih kan kemarin masih COVID. Jadi kita agak terbatas waktunya. Jadi untuk nanti ini kita adakan offline. Jadi bukan hanya sekedar. Jadi kan kalau berbicara kebutuhan pasar kan apalagi UMKM banyak, butuh namanya foto produk dan sebagainya, itu kita bakalan maksimalkan di situ juga. Jadi bagaimana caranya anak muda Makassar memilih profesi itu sebagai langkah untuk bisa menghasilkan cuan juga kayak gitu. Apalagi kan kebutuhan pasar lagi banyak kayak gitu ya. Kayak gitu sih Kak. Iya, melihat peluang benar. Oke. Dari Dian, ada yang mau ditambahin untuk Kejar Mimpi Makassar ini? Jadi kalau yang mau gabung ini gimana caranya? Ayo, silakan. Ya, teman-teman yang lain. Nanti kita kan bakalan buka banyak program nih Kak. Jadi bagi teman-teman yang berminat di programnya, silakan daftar karena kita pasti bakalan buka pendaftarannya. Ya, dari Sandi? Ya, jadi kami ingatkan lagi tuh teman-teman jangan sampai lupa follow Instagramnya kami, karena semuanya informasi bakalan di-blast di sosial medianya kami kayak gitu. Kalau perlu follow Instagramnya juga Pak Leader. Pasti up to date juga atau teman-teman. Atau mulai dari sekarang teman-teman cari relasinya yang terjun di Kejar Mimpi untuk menambah keyakinan. Tanya-tanya bilang Kejar Mimpi itu bagaimana bla bla dan lain sebagainya, untuk kemudian nanti teman-teman bisa bergabung dengan kami kayak gitu. Ya boleh. Sebenarnya sih kalau untuk pendaftaran Kejar Mimpi Makassar itu kita adakan per tahun. Iya. Jadi pendaftarannya itu ya perekrutannya itu per tahun. Tapi ada juga perekrutan yang ketika kita adakan event, sedangkan kita butuh banyak orang, nah kita bakal oprek juga di situ Kak. Iya. Ya itu ya, smart listener. Jadi tadi kita sudah mendengarkan bagaimana informasi dari teman-teman semuanya. Ini ada dari Dian, kemudian ada Sandi, kemudian Anto, ini terkait dengan komunitas yang Kejar Mimpi Makassar ya. Jadi kita sudah harus menuntaskan pertemuan kita di malam hari ini ya. Dan sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah mendengar dan juga menonton tayangan kami di channel YouTube Smart FM Makassar. Sekali lagi ya, kita pamit ya. Di sini ada saya Mirza Arianti dan juga ada saya Sandi, saya Dian, dan saya Anto. Ya. Sekali lagi kita pamit. Semester baru, semangat baru. Yeay. Sampai jumpa.